Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Cerita Kesehatan bersama Jurnal Bila. Pertama-tama saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel Jurnal Bila ini. Buat teman-teman YouTubers, teman-teman yang ada di rumah, atau para penonton sekalian, terima kasih sudah mendukung Jurnal Bila sehingga saya makin bersemangat banget nih untuk membuat video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Serta selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di Jurnal Bila. Semoga video-video yang saya buat ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa komen, like, serta share video ini supaya makin bermanfaat lagi ya. Nonton video ini sampai selesai juga. Jangan sampai di skip supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian semua. Happy watching guys. Sebenarnya bagi pasangan-pasangan yang udah lama menikah nih, yang udah punya anak atau banyak punya anak, pasti heran apa sih susahnya program hamil itu. Karena di pikiran mereka yang udah berpengalaman itu kan gampang aja sebenarnya. Kalian tinggal lakukan hubungan suami istri, lakukan penetrasi, ejakulasi, itu kan bisa langsung hamil. Tapi bagi orang yang awam atau yang dalam tanda kutip nih pasangan yang baru menikah, misalnya pasangan-pasangan muda atau yang sedang masa promil atau yang memang awam mengenai hal-hal ini, karena memang benar ya, waktu kita zaman sekolah itu yang dipelajari tentang kesehatan reproduksi itu ya tentang itu aja, tentang alat-alat reproduksi, jenis-jenis alat reproduksi, kecuali memang bagi yang melanjutkan pendidikan khusus seperti kedokteran, kesehatan, kebidanan, itu kan pasti banyak yang udah tahu atau udah mengerti gimana cara program hamil yang baik untuk mendapatkan keturunan yang baik pula. Banyak banget yang nanya, kita sudah lama menikah, sudah intens melakukan hubungan suami istri, tapi kenapa kok nggak hamil-hamil? Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, ini di luar bagi kalian yang memiliki penyakit seperti endometriosis dan PCOS. Kalian harus perhatikan apakah memang cara berhubungan kalian itu sudah benar. Nah, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana sih caranya berhubungan yang benar untuk mendapatkan keturunan atau pas program hamil ini. Pun hal-hal yang harus kalian perhatikan yaitu yang pertama masa subur. Nah, masa subur ini sering banget saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Utamaan dari kalian mengetahui kapan masa subur udah pernah saya jelaskan di video ini, bisa dipelajari. Kalau yang belum tahu bagaimana cara menghitung masa subur dan tanda-tanda dari masa subur, saya nggak akan menjelaskan panjang lebar ya tentang masa subur ini, karena masa subur sangat berpengaruh untuk menentukan kehamilan itu terjadi. Karena kalau misalnya kalian sering nih, contohnya kalian sering melakukan hubungan suami istri sehari bisa berapa kali, 3 kali, atau bisa seminggu 5 kali, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, tapi sayang banget kalau kalian tidak melakukannya pada waktu yang tepat. Karena pada masa subur sperma dan sel telur itu sudah siap dibuahi, jadi potensi untuk mendapatkan keturunannya itu lebih besar. Nih bagi yang sedang program hamil, lihat apakah kalian sudah melakukannya pada masa-masa subur. Buat yang males-males tuh nyatet tanggalnya, mensnya bulannya teratur apa enggak, siklusnya itu teratur apa enggak, mulai sekarang harus rajin-rajin mencatat tanggal mens kalian. Khusus untuk yang menstruasinya itu nggak teratur. Kalau misalnya kalian menstruasi yang teratur, siklusnya teratur, kayak contohnya siklus 28 hari, itu kan gampang. Kalian bisa lihat masa subur kalian itu 14 hari dari hari pertama kalian menstruasi. Nah, jadi contohnya kalian menstruasi tanggal 1, berarti masa subur kalian itu 14 hari setelahnya ya. Tapi bagi yang punya menstruasi nggak teratur, kalian harus pelajari dulu tentang cara menghitung masa subur yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, yang kedua yang harus dilakukan untuk program hamil yang baik yaitu intensitas. Nah, intensitas ya, tanda tanya besar. Apakah melakukan hubungan suami istri setiap hari itu bagus? Nah,
menurut saya hubungan suami istri setiap hari itu tidak bagus ya, karena akan mempengaruhi kualitas dari sperma laki-laki. Jadi intensitas seberapa sering kalian melakukan hubungan suami istri yang paling bagus yaitu 1 minggu 3 kali, karena pada saat ini memang ya setiap hari itu laki-laki menghasilkan sperma, tapi untuk mencakup sperma yang matang yang siap untuk membuahi sel telur yang memang kualitasnya itu bagus yaitu memakan waktu 3 hari ya. Lanjut ke yang ketiga ini yaitu durasi. Banyak banget yang nanya nih, Bu, apa kalau suami saya ejakulasinya itu dini, ejakulasinya itu cepat itu berpengaruh, atau kalau misalnya nih istri saya yang udah nggak kuat atau bisanya itu cepat-cepat, jadi saya juga harus menyimbangkan dengan cepat-cepat ejakulasi, apa ini juga berpengaruh untuk program hamil? Sebenarnya durasi itu nggak mempengaruhi untuk program hamil, karena durasi itu sebenarnya hanya sebagai hiburan atau sebagai kalau dipikir-pikir itu sebagai kreativitas dari masing-masing pasangan aja ya. Jadi memang durasi nggak berpengaruh bagi kalian yang sedang program hamil. Nah, lanjut ke yang keempat. Yang keempat yaitu posisi menentukan kreasi. Ada yang bilang seperti itu. Posisi yang baik yaitu posisi klasik. Nah, posisi klasik ini seperti contohnya laki-lakinya di bawah, perempuannya itu di atas. Manfaatnya untuk apa? Yaitu untuk melancarkan sperma bisa masuk ke saluran reproduksi wanita agar lebih cepat dan lebih lancar. Nah, ini ada yang nanya, lalu gimana? Apakah kalau spermanya itu tumpah-tumpah ini bisa mempengaruhi program hamil? Nah, sebenarnya wajar ya kalau spermanya itu tumpah-tumpah. Yang pertama karena banyaknya sperma si bapak. Ya, ini kan wajar kalau tumpah-tumpah. Yang kedua yaitu sperma yang terlalu encer atau cair. Nah, ini kan juga pasti tumpah-tumpah. Yang ketiga yaitu karena ibunya habis berhubungan langsung berdiri, langsung kerja. Itu pasti spermanya akan keluar ya. Nah, terjadi gaya gravitasi, kalau ibu berdiri pasti keluar juga, kan langsung ke bawah tuh gaya gravitasi. Dan yang ketiga yang mempengaruhi yaitu bapak yang terlalu cepat mengeluarkan penis setelah berhubungan. Nah, itu pasti menyebabkan spermanya tumpah-tumpah. Jadi saran dari saya, bila bagi yang sedang program hamil, janganlah cepat-cepat berdiri setelah melakukan hubungan suami istri. Pastikan kalian beristirahat dulu, tidur dulu, agar sperma itu memang bisa lancar masuk ke dalam saluran reproduksi. Ada yang bilang, Ibu, apa bagus kalau misalnya kita mengangkatkan kaki? Nah, itu juga bisa kalian lakukan. Kalian harus sesuaikan posisi agar sperma bisa masuk maksimal ke dalam organ reproduksi wanita. Lanjut ke yang kelima yaitu asupan gizi. Nah, asupan gizi selain dari yang 4 tadi, intensnya, posisinya, waktunya, habis itu masa suburnya, yang kelima ini yang harus kalian perhatikan sangat-sangat yaitu nutrisi. Karena nutrisi sangat berpengaruh bagi kelancaran program hamil. Kalau ibunya sehat, bapaknya sehat, pasti akan membentuk generasi yang sehat pula. Yang harus kalian hindari yang paling utama bagi laki-laki yaitu rokok, narkoba, minuman-minuman alkohol. Nah, minuman-minuman ini ya yang harus dihindari, salah satunya itu kafein, kopi. Nah, jadi kopi ini juga berpengaruh bagi kalian yang sedang hamil. Nah, bisalah dikurangin, contohnya sehari minumnya 3 kali, bisalah kalian diberi berapa hari sekali, 2 hari sekali, atau lebih bagus lagi bisa diganti dengan teh. Jadi bapak-bapak harus sabar, harus saling membantu. Kalau memang pingin punya keturunan, jangan cuma wanitanya aja nih yang biasanya berusaha, apa karena memang saya yang tidak subur, yang sedang yang memiliki masalah infertilitas, tapi bapak juga harus periksa ke dokter ya. Jadi buat pasangan-pasangan yang contohnya belum dalam waktu 1 tahun menikah, nggak usah tuh khawatir, yang heboh, yang was-was kok lama gitu punya keturunan. Harus kalian perhatikan ini dari yang tadi. Kalau memang yang tidak memiliki masalah-masalah infertilitas ya, seperti PCOS, endometriosis, kalian bisa nih coba cara-cara ini ya. Kalau memang bagi pasangan yang sudah lama, sudah 1 tahun, udah melakukannya intens, waktunya tepat, semuanya tepat, tapi belum juga mendapat keturunan, bisa tuh kalian pergi check up ke dokter. Nah, ini yang sering-sering saya bilang harus check up.
memang sih kita nggak harus boleh cepet-cepet parno gitu ya, tapi kan apa salahnya check up untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Ini kan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan ibu dan bapak juga ya. Oke. Jadi itu aja sebenarnya tips dari saya. Semoga program hamil ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang udah nanya nih, Bil coba dong bikin program hamil gimana ya. Karena video-video saya sebelumnya saya udah jelasin lebih rinci mengenai masa subur, cara-cara masa subur, tentang menstruasi, tentang alat kontrasepsi. Jadi sesuai permintaan akhirnya saya bisa bikin tips program hamil ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dukung Jurnal Bila dengan cara kalian bisa like, subscribe yang paling utama, like, komen, dan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman yang sedang mencari informasi-informasi. Siapa tahu kalau misalkan kalian share nih video ini, orang-orang yang membutuhkan informasi ini dapat, kan kalian juga bisa mendapatkan pahala ya. Gitu aja deh dari saya. Jangan lupa bagi teman-teman yang masih belum mengerti tentang video ini atau tentang penjelasan ini, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM di Instagram saya Nabila Fajriati supaya kita bisa konsultasinya itu lebih enak ya, lebih dekat. Dan jangan lupa kalian follow. Oke, sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video Jurnal Bila yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.